Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mungkin kenapa ya kok nih mirip-mirip ya kayak kue sus ya gitu. Actually ini agak mirip, tapi memang kalau churros itu teksturnya dia lebih kering daripada kue sus. Halo, apa kabar? Saya dengan Stella. Hari ini kita akan masak churros di dapur Supra. Seperti yang kalian lihat di sini, kita punya beberapa panci yang lagi viral. Panci Supra yang viral ini warnanya pastel. Kita bisa lihat di sini ada saucepan yang warnanya soft banget. Dan ada frying pan yang warnanya juga sama cantiknya. Halo, sebelum kita mulai memasak, jangan lupa subscribe channel YouTube dari Panci Supra. Nah, sebelum kita mulai, saya akan jelasin dulu bahan-bahan apa yang akan kita gunakan untuk memasak. Kita akan menggunakan 250 ml air, 150 gram tepung terigu. Tepung terigu yang saya gunakan ini adalah tepung terigu yang medium flour. Lalu saya menggunakan butter 100 gram. Kita menggunakan unsalted butter di sini, lalu menggunakan telur 2 butir. Setelah itu kita juga akan menggunakan sedikit garam dan sedikit gula untuk perasa. Untuk coklat sauce-nya kita akan menggunakan 75 gram dark coklat. Saya prefer dark coklat karena biar ada kontras rasa dan sedikit rasa asin. Nanti kita akan tambahkan rasa asinnya dari garam. Lalu 35 gram krim dan 35 gram susu. Dan nanti saya akan tambahkan sedikit garam supaya ada sedikit rasa asinnya. Juga ada gula dan cinnamon powder. Kita akan mulai dengan membuat churrosnya terlebih dahulu. Pertama, kita akan masukkan si airnya ke dalam saucepan. Kita akan masukkan butter di sini. Kita masukkan semuanya. Setelah kita masukkan air dan butter, kita nyalakan kompornya. Oke. Setelah itu kita masukkan sedikit gula dan garam. Tujuannya dimasukkan gula dan garam, jadi pada saat nanti kita menggoreng, kenapa churros itu bisa warna coklat? Karena dia ada gulanya di sini. Jadi kita masukkan sedikit gulanya, sekitar setengah sendok makan. Lalu garamnya supaya sedikit ada kontras rasanya. Kita panaskan sampai mendidih air dan butternya. Butter dan air ini harus sangat mendidih sebelum kita masukkan tepung, kalau nggak nanti churrosnya bisa gagal. Jadi harus dipastikan benar-benar mendidih banget, baru dimasukkan tepung. Nah, tepung yang kita gunakan di sini, tadi saya sudah sebut, tepung yang kita gunakan adalah tepung yang soft flour. Dan jangan lupa diayak supaya menghindari adanya gumpalan-gumpalan di dalam adonannya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah mendidih, kita bisa matikan dulu apinya sebentar, lalu kita masukkan tepungnya sekaligus. Setelah itu kita aduk rata supaya antara tepung, butter, air menyatu. Jadi kita aduk rata di sini. Nah, setelah kita aduk rata, ini seperti yang kalian lihat, ini adonannya masih agak basah. Jadi kita akan nyalakan kompor lagi dan kita akan masak sedikit supaya dia lebih kering. Jadi pada saat nanti dicampurkan telur, dia adonannya tidak terlalu encer. Kita akan masak sedikit sampai kalau kalian lihat ini dia nggak nempel lagi ke pancinya. Benar-benar nggak nempel ke pancinya, kita bisa matikan. Setelah ini kita harus diamkan sebentar adonannya sebelum kita masukkan telur 2 pieces. Sebenarnya antara churros sama kue sus ini kurang lebih hampir mirip. Kalau churros ini kita versi digoreng, kalau kue sus itu versi dipanggang. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mungkin kenapa ya kok nih mirip-mirip ya kayak kue sus ya gitu. Actually ini agak mirip, tapi memang kalau churros itu teksturnya dia lebih kering daripada kue sus. Jadi memang kadar telur yang kita masukkan ke dalam adonannya memang lebih sedikit. Jadi kita aduk sampai dia agak adem. Lalu di sini kita punya 2 butir telur. Kita akan pecahkan telurnya. Lalu kita aduk dengan balon whisk. Hanya supaya asal rata aja. Supaya pada saat nanti kita memasukkan ke dalam adonan kue susnya ini telurnya nggak mateng. Jadi kita kita aduk dulu tipis-tipis seperti ini. Asal aja. Setelah itu kita campurkan ke adonan churros yang sudah kita diamkan sebentar. Kita tuang sedikit demi sedikit telurnya. Jangan langsung banyak. Karena apa? Kenapa jangan langsung banyak? Supaya telurnya tuh tidak matang di dalam adonannya. Jadi memang menyatu secara perlahan. Jadi nanti dia bikin jadi adonan yang lembut dan mudah digoreng nanti. Setelah menyatu seperti ini, kita baru bisa tambahkan lagi telurnya sedikit demi sedikit.
Nah, seperti yang kalian bisa lihat nih, tadi kan adonannya agak sedikit lebih padat. Nih, semakin kita aduk, semakin kita tambahkan telur, dia akan semakin lembut. Kita campurkan lagi. Memang harus penuh dengan kesabaran bikin churros. Harus ada sedikit tenaga di tangan, karena harus ngaduk pakai tangan. Kalau kalian punya mixer, actually bisa kalian gunakan mixer, biar lebih cepat. Tapi di sini saya mau melatih tangan saya, jadi saya mau aduk pakai tangan aja. Lalu nih kita campurkan lagi telurnya, karena ini udah tinggal terakhir, kita tinggal campurkan ke sini. Kita habiskan telurnya, terus kita aduk lagi sampai rata. Ingat, jangan ngaduknya tuh jangan pelan-pelan, memang harus agak lebih bersemangat supaya si telurnya ini nggak mateng di dalam pancinya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini semua telurnya sudah kita masukkan ke dalam adonan churros ini. Dan kalian bisa lihat nih, adonannya udah beda banget sama tadi pas pertama kali masih di panci. Jadi dia sudah lebih lembut, lebih fleksibel. Fungsinya tepung terigu itu adalah supaya mengikat antara si butter dan air ini. Karena kalau misalnya kalian tahu, antara minyak sama air itu pasti berpisah. Jadi begitu dimasukkan tepung terigu, dia langsung menyatu. Tujuannya supaya kue churrosnya ini ngembang. Nah, seperti kalian bisa lihat, ini udah bagus banget. Aku suka banget sama panci supranya ini, very pink, cocok banget sama spatulanya. Dan sambil menunggu, kita akan masukkan adonan churros ini ke dalam piping bag. Jadi aku udah masukin cetakan di dalam sini. Kita akan masukkan ke dalam piping bag. Supaya nggak bocor kemana-mana, saya punya tips. Jadi pertama, kita putar dulu plastiknya, terus kita tekan ke bawah, supaya adonannya tidak mencuat ke bawah. Lalu kita masukkan adonannya ke dalam piping bag ini. Lalu setelah kita masukkan ke dalam piping bag, kita akan panaskan minyak. Ini dengan salah satu pancinya lagi. Ini warnanya another color lagi yang dikeluarkan. Masih warna-warna pastel. Kita akan tuang minyaknya untuk kita menggoreng si churrosnya. Minyak yang kita gunakan ini harus agak dalam karena kita mau gorengnya deep fry. Jadi dengan minyak yang banyak. Kita akan panaskan minyaknya kurang lebih harus agak banyak supaya si churrosnya ini kerendam. Kalau nggak nanti kita akan jadinya kayak menumis. Jadi memang harus agak banyak. Terus kita akan panaskan minyaknya sampai dia siap nanti untuk menggoreng. Nanti saya akan ajarkan gimana cara ngetes minyak yang udah siap untuk menggoreng churros. Halo, seperti yang kalian bisa lihat di sini minyaknya udah panas. Gimana cara ngecek minyaknya ini udah pas untuk goreng churros? Kita masukkan sedikit adonan churros ke dalam minyaknya untuk mengetes apakah benar ini sudah oke atau belum. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, dia mulai bubbling, berarti ini minyaknya sudah pas untuk menggoreng churros. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Kalau misalnya dingin, minyaknya itu kurang panas, bisa menyebabkan churrosnya tuh jadi menyerap terlalu banyak minyak, jadi lembek. Tapi kalau terlalu panas, nanti jadinya churrosnya nggak mateng, tapi nggak mateng dalamnya, tapi gosong di luar. Nah, karena ini udah oke, kalian bisa lihat di sini ini udah ngambang adonannya. Kita akan piping adonan churrosnya menggunakan piping bag dan sedikit pisau di sini. Jadi pisaunya kita celup sedikit ke minyak supaya dia nggak lengket. Terus kita piping adonannya, terus kita potong. Panjangnya bisa sesuai dengan selera kalian. Kalau saya actually segini cukup. Kalau agak terlalu lengket, bisa celupin sedikit minyak ke dalam pisaunya untuk motong adonannya. Terus kita potong. Dan tips berikutnya adalah jangan sampai terlalu penuh pancinya. Karena nanti pada saat kita menggoreng, terus tapi adonannya terlalu banyak, nanti akhirnya minyaknya itu nggak terserap dengan baik, nggak akan mematangkan churros dengan baik. Jadi segini ini the perfect amount. Kita harus jaga suhu apinya, nggak boleh terlalu panas sama nggak boleh terlalu dingin. Karena nanti adonannya bisa gosong, tapi dalamnya nggak matang. Kita akan goreng sampai dia golden brown. Kalau kalian bisa lihat di sini, adonan churrosnya ini agak sedikit ngembang. Semua itu karena ada telurnya di situ. Jadi telur ini yang menyebabkan adonan churros itu jadi pada saat dia kena minyak dia jadi mengembang. Sama kayak mungkin telur gulung atau misalnya telur dadar di nasi kapau kan kalau misalnya kena minyak banyak dia akan ngembang. Churros itu sama seperti itu karena dia punya telur, jadi dia akan ngembang. Jadi pada saat kalian piping misalnya ukurannya kecil, pada saat digoreng kenapa dia ngembang ya? Itu penyebabnya karena memang telur. Dan juga bikin supaya adonan churrosnya jadi lebih fluffy. Sambil menunggu matang, saya di sini di dalam bowl ini saya punya gula pasir. Ini gula pasirnya boleh bebas, boleh agak banyak, boleh agak sedikit. Saya punya gula pasir. Saya campurkan dengan cinnamon powder. Churros itu klasiknya memang menggunakan gula pasir dan cinnamon powder. Jadi setelah dia digoreng,
panas-panas. Setelah ditiriskan, langsung dicampurkan dengan gula dan cinnamon powder. Kenapa harus panas-panas? Kenapa nggak pas dingin? Kalau misalnya pada saat dingin dicampur, gulanya itu nggak akan nempel ke dalam ke churrosnya. Jadi dia akan terpisah, nggak akan nambah flavor. Dan memang churros ini adalah khas dari Spanyol, dari Spanish. Jadi memang dia suka dengan spices. Kita campurkan segini, sebenarnya bisa sesuai dengan selera kita. Mau lebih banyak boleh, lebih sedikit boleh. Kita akan campur, aduk aja. Kalau misalnya mau rasanya lebih kuat, bisa dicampurkan lebih banyak cinnamon powder. Oke, kita bisa kembali lagi ke churrosnya sini. Kalau misalnya perlu dibalik, kita akan balik sedikit. Kita akan goreng sampai warnanya coklat keemasan. Nah, setelah kalian bisa lihat di sini, tadi warnanya kan pucat banget. Nah, di sini kalian bisa lihat udah mulai agak coklat. Kita akan goreng sedikit lagi sampai warna coklatnya merata. Jadi bisa kalian balik-balik sedikit kalau misalnya memang warnanya ada yang belum merata, supaya dia matang dengan sempurna. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah oke banget. Kita akan tiriskan sedikit. Belum kita akan campurkan ke dalam campuran gula dan cinnamon. Tiriskan churrosnya. Setelah kita tiriskan seperti ini, kita bisa langsung campur ke dalam adonan gula dan cinnamon yang udah kita siapkan tadi. Kita campur seperti ini. Jadi setelah kita campur, kalau misalnya ini nggak panas nih, gulanya sama sekali nggak akan nempel ke dalam churrosnya. Jadi kita akan angkat. Kita bisa presentasikan di sini. Churrosnya sudah jadi. Kita akan buat coklat sauce untuk nemenin si churrosnya ini. Nah, untuk membuat coklat sauce-nya, kita akan menggunakan 75 gram dark coklat. Saya suka rasa bitternya karena akan kontras dengan rasa manis dari churrosnya. Jadi kita menggunakan 75 gram dark coklat. Kita akan menggunakan 45 gram krim dan 45 gram susu. Nah, untuk yang di rumah mungkin ngerasa coklat ini ada baiknya langsung dimasukin ke dalam panci. Tapi saya punya tips di sini bahwa coklat ini nggak boleh langsung direct heat kena api. Kenapa? Karena coklat ini punya namanya cocoa butter yang bisa bikin yang memang suhu lelehnya tuh rendah sekali, dan kalau kena direct heat, kena panas yang langsung, dia itu bisa gosong. Jadi yang akan kita panaskan di sini adalah krim dan susunya. Kita akan panaskan ke dalam frying pan ini. Kita akan panaskan, baru nanti kita akan campurkan dengan dark coklat ini. Dan juga sedikit tips bahwa coklat ini sangat bermusuhan sama air. Jadi kalau misalnya kalian campurkan air ke dalam coklat, dia akan splitting atau pecah. Jadi saya memastikan bahwa bowl yang saya gunakan ini nggak ada air sama sekali. Saya akan campurkan dark coklatnya ke dalam bowl seperti ini. Lalu di sini kalian bisa lihat bahwa krim dan susunya sudah panas, dan kita akan tuangkan ke dalam coklatnya. Nah, dengan panas dari susu dan krim ini, coklatnya nanti akan meleleh. Jadi kita nggak perlu panasin coklatnya sendiri, atau kita cukup panasin krimnya aja sama susunya. Terus kita campur sampai rata. Kalau masih ada grenjel nih, kalau misalnya kalian dari sini, kalian bisa rasain bahwa nih masih panas. Jadi memang pasti coklatnya akan meleleh. Setelah itu saya punya sedikit garam, saya akan tambahkan sedikit rasa garam. Banyak orang yang mungkin merasa bahwa kenapa manis harus dicampur sama asin. Tujuannya adalah supaya membalancekan rasa. Supaya coklat ini pada saat kita makan nggak cuman coklat manis, ternyata ada sedikit twist rasa asinnya. Jadi kita masukkan sedikit garam supaya dia ada sedikit rasa asinnya. Dan kalau kena manis, actually garam kena manis itu rasanya jadi ada rasa sedikit rasa gurih. Kan bisa lihat di sini udah kecampur rata. Saya akan tuangkan ke dalam panci kecil untuk sausnya. Lalu kita tuang sausnya. Seperti ini. Halo nih, sekarang churrosnya udah jadi. Kalian bisa coba resepnya di rumah. Dengan caranya kalian bisa subscribe YouTube channel dari Panci Supra. Jadi kalian bisa lihat tutorial masak dengan saya Chef Stella. Thank you for your